Hai, kembali bersama saya Esther dalam program Health Advice and Inspirational Stories. Nah, sahabat Hai, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesehatan. Nah, siapa yang akan jadi narasumber kita pada hari ini? Dia adalah seorang milenial, tetapi dia sangat concern dengan kesehatan terutama yang ada di perkotaan. Siapakah dia? Saya perkenalkan ya. Dia adalah Nikomang Marta. Oke, kita sapa dia. Halo. Hai Kak Esther. Nikomang Marta. Boleh aku panggil Marta aja ya? Boleh Kak. Thank you sudah datang di studio Omega Channel. Sama-sama, thank you juga udah ngundang aku. Oke, sama-sama. Marta, kita tadi ngomong bahwa topik kita itu adalah tentang kesehatan di perkotaan ya. Nih, ngomongin kan Marta ini termasuk anak milenial ya. Masih cukup bisa dibilang kayak gitu ya? Masih dibilang kayak gitu. Nah, kalau menurut Marta, hidup sehat menurut kacamata milenial itu seperti apa sih? Kan anak milenial itu kadang-kadang kan daya ininya itu kan berbeda dengan mungkin ya sebelumnya lah, gen-gen sebelumnya. Kalau sekarang menurut Marta, gaya hidup sehat menurut milenial itu seperti apa? Oke. Jadi kebetulan aku lulusan kesehatan masyarakat. Oh iya, oke. Ya. Kesehatan masyarakat. Jadi waktu dulu ambil kesehatan masyarakat itu ambil peminatannya di promosi kesehatan dan administrasi kebijakan kesehatan. Jadi lebih concernnya tuh bagaimana cara kita untuk mempromosikan kesehatan supaya orang-orang itu sehat tanpa harus merasakan sakit. Oke, gitu. bagus. Nah, kalau pandangan kesehatan menurut kaum milenial, menurut orang muda, menurut aku sih ya. Iya. Menurut aku sih pandangan sehat itu bagaimana cara kita menjaga diri kita dulu sebelum kita mau menjaga kesehatan di lingkungan kita. Harus diawali dari diri kita sendiri dulu. Itu sih. Setuju. Oh, jadi intinya bahwa kita yang harus punya inisiatif Ya, itu betul. sehat gitu. Nah, sekarang ngomongin tentang hidup sehat di perkotaan. Kan kita tahu ya, kayaknya anak sekarang itu kalau nggak makan sesuatu yang terkenal di fast food atau apa itu kok kayaknya nggak keren gitu. Nah, itu gimana menurut Marta? Itu dia. Jadi karena sekarang di zaman sekarang ini kan banyak banget makanan-makanan fast food ya kan. Makanan-makanan junk food, makanan-makanan yang di online tuh udah banyak banget. Banget. Apalagi makanan dari luar negeri baru masuk ke Indonesia udah langsung Kayak gaul rame banget gitu ya. FOMO banget FOMO, gitu ya. ya. Nah, kalau sebenarnya di Kementerian Kesehatan pun juga sudah menjelaskan bahwa kita itu harus makan makanan yang bergizi dan seimbang. Bergizi seimbang. Kalau dulu kita kenalnya itu 4 sehat 5 sempurna. Iya, 4 sehat 5 sempurna. Iya kan? Saya dulu sekolah pun kalau ada ujian 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya kan pasti susu gitu ya. Iya kan, kalau dulu kita diajarkan seperti itu. Nah, sekarang Kemenkes itu punya konsep baru mengenai gizi, yaitu gizi seimbang, pedoman gizi seimbang. Bedanya apa sih sama 4 sehat 5 sempurna? Jadi kalau 4 sehat 5 sempurna itu kan dulu itu ada nasi, lauk pauk, sayur, buah. Yang kelima yang menyempurnakan adalah susu. Iya, betul. Kalau sekarang pedoman gizi seimbang itu terdiri dari nggak cuman makanan doang. Ada bagaimana caranya kita makan makanan yang beragam. Oke. Bagaimana cara kita untuk hidup sehat. Lalu aktivitas fisik include di dalamnya, dan bagaimana cara kita memantau berat badan kita. Jadi nggak hanya di pola makan, tetapi sudah ada makanan, ada aktivitas fisik, ada bagaimana cara memantau, dan bagaimana cara kita untuk hidup di lingkungan yang sehat juga. Oh, jadi itu udah masuk ya. Jadi kalau anak-anak sekolah apa 4 sehat 5 sempurna itu tadi jawabannya ya? Bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Oh, udah namanya pedoman pokoknya gizi seimbang. Oh, oke. Intinya itu udah dicoret, diganti ya, dengan pedoman gizi seimbang. gizi seimbang. Nah, berarti ngomongin tentang gizi seimbang, ya kan? Kan Marta tadi adalah kebetulan emang kesehatan masyarakat dan bilang bahwa kalau milenial sekarang, kamu orang muda sekarang itu pengen sebelum kita menyehatkan lingkungan kita sendiri harus hidup sehat. Nah, tadi salah satunya bilang konsumsi yang seimbang. Nah,
seperti apa kalau menurut Marta yang seimbang itu? Oke, gizi seimbang. Gizi seimbang itu kalau berdasarkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan itu punya namanya isi piringku. Oke. Jadi biasanya kalau kita makan 3 kali sehari kan kita tinggal ngambil tanpa kita tahu porsinya. Dan itu pun yang berlaku pada saat konsep 4 sehat 5 sempurna. Di 4 sehat 5 sempurna itu tidak menjelaskan porsinya berapa, harus seperti apa. Nah, kalau di pedoman gizi seimbang itu dijelaskan berapa banyak porsinya. Jadi dalam isi piringku itu digambarkan, nanti mungkin boleh ditayangkan juga ya gambarnya. Di isi piringku itu, piringnya bentuknya lingkaran, akan dibagi dengan dibagi 6, tapi hanya ada 4 isinya. Jadi nanti yang 2/6 berisi makanan pokok. Oh, ada yang double ya? Iya, 2/6 kan? 2/6. 2/6 itu makanan pokok. Makanan pokok itu apa? Itu bisa nasi atau pengganti nasi kayak kentang, ubi dan lain sebagainya. Lalu ada 1/6-nya lagi di bagian atasnya makanan pokok itu ada lauk pauk. Lauk pauk itu bisa dari nabati, bisa dari hewani. Jadi bisa tempe, tahu, ikan, daging segala macam. Lalu ada 1/6 lagi itu buah-buahan. Nah, buah-buahan di sini tuh nggak perlu yang mahal-mahal sebenarnya, Kak. Yang murah kayak pepaya, pisang yang ada di sekitar kita aja juga udah cukup sebenarnya. Nah, terus ada lagi 2/6-nya lagi itu adalah sayur mayur. Jadi posisi sayur mayur dan makanan pokok atau nasi itu sama banyaknya. Dan lauk pauk dengan buah itu juga sama banyaknya 1/6. Nah, itu sebenarnya konsep gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan yang bisa kita pakai kalau kita makan. Jadi kalau kita makan tuh harus ingat-ingat lagi nih, oh kalau misalnya mikir dulu gitu mikir ya. Dulu ya. Jadi supaya gizi kita juga sehat kan, Kak. Gizi kita seimbang, kita bisa aktivitas fisik dengan baik, badan juga lebih sehat nantinya. Jadi intinya sekarang adalah kalau kita mau makan, kalau makan sehat itu kan sebenarnya makan di rumah ya, itu bisa memporsikan ini, nasi, nasi. Berarti kalau gitu nasi dengan sayur banyak dong porsinya, sama dong. 2/6 dari piring kita, kan piring kita nggak mungkin yang gede-gede banget kan, Kak. Tergantung masing-masing orang piringnya sebenarnya. Porsinya pun juga masing-masing orang itu beda-beda kan. Nah, bagaimana dengan sekarang kan kehidupan anak-anak muda sekarang? Kan seperti itu ya. Kayaknya kalau gua nggak jajan itu nggak gaul. Apalagi sekarang dunia kuliner itu sangat memenuhi dunia maya. Ya termasuk saya ya, saya kan tukang makan. Kalau ada kuliner, aduh kayaknya asik nih di sini nih. Nah, konsep seperti itu gimana gitu dengan kehidupan yang modern menurut saya ya, dengan bagaimana berkembangnya dunia media yang mengekspos begitu banyak makanan enak-enak yang menggugah selera dengan konsep kesehatan yang tadi Marta bilang. Namanya orang muda kalau nggak coba itu bukan orang muda namanya, Kak. Orang tua aja sekarang udah nyoba-nyoba. Gitu kan. Kalau sekarang tuh di kaum milenial tuh terkenal namanya FOMO, fear of missing out. Jadi kita tuh takut kalau kita tuh ketinggalan tren, ketinggalan zaman gitu. Jadi apapun yang baru pasti kita akan datangin, kita akan coba. Nah, kalau udah nyoba kayak gitu, biasanya kita lupa sama jumlah asupan gizi yang kita masukin. Gimana caranya supaya kita tetap bisa kontrol? Caranya dengan olahraga, Kak. Oh, olahraga. Satu-satunya cara itu dengan olahraga sih. Jadi dengan apa yang kita masukin ke dalam tubuh kita juga perlu olahraga supaya apa yang sudah kita cerna itu diolah dengan baik dan nantinya akan menghasilkan energi juga buat diri kita gitu. Dan sekarang kan kalau di zaman sekarang olahraga itu nggak perlu yang mahal-mahal di internet, di YouTube segala macam juga udah banyak ya. Maksudnya kita cari yoga, kita cari kardio, itu semuanya udah ada dicari di internet dulu. Tinggal niat. Benar, tinggal niat dan komitmen, Kak. Niat, komitmen itu yang membuat konsisten. Iya, benar kan? Betul. Saya niat, cuman kadang-kadang seminggu olahraga, besoknya lupa. 2 minggu enggak. Nah, itu yang bahayanya ya. Iya. Nah, sekarang kalau selain itu konsep hidup sehat menurut Marta selain dari makanan seimbang itu apa ya? Selain itu kita juga perlu namanya mengelola stres, Kak. Apalagi kita hidup di perkotaan ya. Kalau di kota kan biasanya itu sangat padat ya. Kalau kita berangkat ke kantor nih,
bayangkan rumah di Bogor, berangkat ke kantor, di kantornya di Jakarta. Ya, dan itu banyak banget. Dan itu banyak kan, Yes. Kak? Naik kereta lagi kan? Iya. Kayak gimana tuh? Padatnya pasti udah padat banget kan? Nah, udah pasti stres, nggak mungkin nggak. Nggak Semua mungkin. orang pasti mengalami namanya stres. Cuman yang perlu kita akalin adalah bagaimana cara kita mengelola stres itu sendiri. Nggak gampang loh itu. Nggak gampang memang, betul, Kak. Nah, kalau aku pribadi, biasanya aku mengelola stresnya itu dengan cara melakukan hal-hal yang aku suka. Contoh. Contohnya, kalau lagi macet, aku pasang lagu, setel musik yang memang aku suka. Dan moodnya itu bukan mood yang mellow, yang slowly. Aku ambil moodnya yang pop, Happy. yang happy, benar. Itu salah satunya. Terus kalau misalnya lagi stres dengan pekerjaan, kalau di kantor kan karena sekarang aku sebagai claim analis, itu banyak sekali pengajuan-pengajuan kan. Bisa sampai ribuan kasus bahkan dalam satu hari. Nah, itu caranya adalah dengan aku nonton drama Korea. Oh. Ya kan? Orang muda pasti Secara gitu kadang-kadang kan itu suka mendayu-dayu, menguras air mata. kita pilihnya yang happy-happy kan. Gitu. Yang ada romansnya. Anak muda banget gak sih, Kak? Banget. Berarti saya orang muda dong. Terus Iya, jadi drama Korea itu emang bener-bener bikin mood kita tuh jadi naik lagi. Oh gitu ya. Bikin mood naik. Kalau enggak, biasanya aku suka jalan-jalan. Jalan-jalan cuman keliling-keliling kantor aja. Jadi cuman merelaksasikan mata supaya nggak terlalu jenuh juga di depan laptop. Supaya nggak stres karena deadline-nya banyak, deadline-nya singkat. Jadi jalan-jalan, ngelihat teman, ngobrol sama teman, kayak gitu sih. Itu salah satu cara untuk kita bisa mengelola stres. Sama kita juga dari situ kita bisa berpikir positif. Oke. Jadi karena mood kita yang baik, jadi kita bisa mengontrol pikiran kita itu menjadi lebih positif, lebih happy, lebih gembira. Nah, kalau zaman sekarang tuh ada juga istilah healing. Oke, healing. Ya kan, Kak? Healing. Dikit-dikit healing, Iya. stres dikit healing gitu kan. Itu juga salah satu cara untuk meminimalisir stres, Kak. Karena emang kalau hidup di perkotaan tuh yang ijo-ijo sangat jarang kan, Kak. Yang kita lihat tuh semuanya gedung, semuanya jalan, semuanya betul. kendaraan gitu kan. Nah, kita juga perlu namanya healing. Kita perlu datang ke alam untuk melihat ciptaan Tuhan, merasakan nikmatnya, indahnya ciptaan Tuhan. Itu moodnya langsung zet naik, Kak. Jadi harus salah satu tadi dibilang bahwa untuk menghilangkan stres itu sering-seringlah cuci mata dengan yang hijau-hijau ya. Ya, betul. Hijau-hijau dalam arti ini adalah alam gitu Alam, pastinya ya. Oke kalau gitu. Nah kita lihat bahwa kadang orang itu sekarang, orang muda pun sekarang itu sangat giat bekerja, ya kan? Sampai dia lupa waktu. Iya, betul. Nah kadang-kadang untuk membuat dirinya sendiri relax atau apa ya, me time gitu loh. Itu kadang-kadang nggak ada gitu loh. Nah apakah itu memang udah trennya anak muda sekarang sih? Kok kayaknya itu aku lihat ya anak muda itu sekarang aktifnya luar biasa gitu. Betul. Jadi kalau orang muda tuh kayaknya karena mungkin merasa dirinya masih muda ya, Kak. Jadi merasa dirinya itu masih kuat. Jadi apapun yang ada di depan tuh libas aja gitu nggak sih, Kak? Jadi sampai lembur malam-malam tuh juga kayaknya masih muda ini masih kuat gitu kan. Cuman ternyata hal-hal yang kayak gitu adalah mengurangi imun tubuh kita ya, imun tubuh kita. Jadi kalau dibilang baik ya jelas nggak baik. Cuman itu kembali kepada kondisi ya, Kak. Oke. Tuntutan pekerjaan. Yang kita bisa lakukan meminimalisirnya dengan manajemen waktu tentunya. Kalau kita bisa memanajemen waktu dengan baik, kita tahu deadline-nya berapa hari ke depan, ya pinter-pinternya kita untuk mengatur waktu, mengelola waktu kita, bagaimana produktivitas kita bisa kita gunakan dengan baik. Itu sih, Kak. Oke. Karena itu sangat berpengaruh di kesehatan, terutama tubuh kita. Ya, jadi jangan pernah merasa gue kan masih muda. Padahal itu nanti efeknya setelah berumur berapa puluh tahun baru berasa ya, Marta ya. Iya benar. Kakak gimana, Kak? Dulu waktu muda gitu gak? Sekarang pun juga masih. Enggak, memang kita harus, kalau mungkin masih punya energi banyak, memang rasanya itu semua
semua energi itu kita habiskan, kita libas aja, benar yang dibilang itu. Tapi efeknya nanti, ya itulah, begitu Anda sudah berumur 30 tahun ke atas, kalau Anda tidak memperhatikan kesehatan, sudah mulailah, kok kaki nyut-nyutan ya, asam urat. Ada banyak faktor-faktor X yang muncul di kemudian hari kalau kita nggak menjaga kesehatan. Iya, salah satunya tuh diabetes, Kak. Oh gitu ya, Diabetes itu yang paling tuh, bahaya ya. Diabetes dan jantung itu dipengaruhi salah satunya oleh faktor karena kita kurang tidur. Aduh gawat itu. Karena kurang tidur, karena kita begadang, itu salah satu faktornya. Cuman yang lebih banyak adalah faktor keturunan memang. Tapi salah satu faktor yang mendukung adanya penyakit itu adalah dengan kita bergadang atau tidak tidur secara teratur dengan tepat waktu. Nah, caranya tuh kalau kita memang mau niat tidur tepat waktu dengan durasi waktu kan minimal dalam satu hari tuh minimal 7-8 jam kan kita tidur. Caranya dengan cara yang pertama kita harus benar-benar fokus 30 menit sebelum kita mau tidur. Kita harus fokus matiin dulu apa yang harus kita matikan. Misalnya laptop, kita pakai laptop, kita matiin dulu handphone. Itu anak muda pasti kadang ya Kak. Kadang aku pun tuh juga udah dimatiin lampunya tapi masih main kadang ya kan, sampai ponakan tuh tante dia ngomong sama omanya, "Oma, itu tante masih main handphone." Jadi laporin sama omanya. Nah, kalau kayak gitu-gitu, hal-hal yang kayak gini sih sebenarnya perlu concern yang lebih untuk orang muda ya sejujurnya. Terus selain itu, kita juga perlu namanya kalau memang mau, kita bikin capek dulu nih tubuh kita, Kak. Terus kita matiin semuanya dalam posisi gelap. Nanti akan sendirinya tubuh itu akan tertidur. Atau bisa juga dengan cara kita tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya. Dengan cara pakai alarm tentunya. Iya, pasti itu ya. Nah, itu nantinya lama-lama akan mempengaruhi tubuh kita. Kita jadi punya alarm badan sendiri. Oke, Pak. Kita akan lanjutkan lagi ya bagaimana kondisi saat ini supaya kita orang muda, gaul, tapi kita juga sehat, hidup di perkotaan. Nah, sahabat Hai, kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Baik sahabat Hai, kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang sudah menarik gitu ya dengan Nikomang Marta. Oke, jadi gimana nih, Tak? Oke, tadi kan kita udah bahas tentang gizi seimbang. Terus kita juga udah bahas tentang tidur yang cukup. Nah, ada lagi Kak, biasanya kebiasaan-kebiasaan ini lupa dilakukan, padahal ini penting. Kita tuh kadang lupa minum air putih. Benar nggak sih Kak? Betul. Apalagi kalau kita lagi sibuk, udah banyak kerjaan tuh lupa. Pokoknya tenggorokan berasa kering gitu, baru kita inget ya. Kan? Padahal sebetulnya kita tuh perlu minum air putih 2 liter minimal per hari. Atau 8 gelas kalau di New Start ya. Nah, cara menyiasatinya aku tuh suka kalau di kantor bawa tumbler yang 2 liter. Gede banget gitu ya. Iya Kak, jadi supaya ingat gitu loh. Karena kalau misalnya kita bawa yang kecil-kecil, habis terus kayak males ngisinya. Kadang tuh yang kecil juga di situ aja, tapi nggak disentuh-sentuh gitu. Padahal tuh sebenarnya air minum itu sangat penting untuk tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita itu 70% adalah air ya. Jadi coba bayangkan kalau kita nggak minum selama 1 hari, nggak mungkin sih nggak minum dalam 1 hari. Tapi kalau misalnya kita minum cuma 1 gelas, 1 botol, 600 mili. Kan di kantor gitu segini aja, terus lupa kalau udah kerja kan, baru sore, hah masih 1, glek habis gitu ya. Terus besoknya juga segitu lagi. Terus gimana harus memenuhi kebutuhan tubuh kita? Padahal 70% dalam tubuh kita itu adalah air. Nah itu sih, mungkin cara-caranya ya kayak yang kayak aku lakukan mungkin ya, dengan kita bawa tumbler. Terus kalau aku sekarang Kak, aku bikin alarm. Aku bikin alarm supaya aku ingat Kak, aku harus minum. Karena kalau nggak gitu Kak, kadang kita di jalan udah keasikan jalan kita lupa minum. Terus kadang kita juga nggak bawa minum waktu di jalan. Nah itu sih sangat apa ya, krusial tuh. Sebenarnya ini sepele, tapi itu sangat penting ternyata untuk tubuh kita. Gitu kan. Betul. Ya betul banget. Itu memang kadang-kadang apa sih,
kita nggak berasa bahwa oh yalah gampang. Selain itu kan banyak sekali sekarang ya minuman itu anak milenial kan banyak nih tanpa menyebutkan merek apa yang udah terkenal. Aduh, gue kalau minum ini kayaknya Seger banget. bukan seger aja, kayak gue udah keren banget. Keren banget ya. Ini yang lagi booming nih. Nah, kan berarti kan bukan air putih dong. Iya. Entah rasa apa. Nah, itu Tetap Kak, posisi mereka tidak menggantikan air mineral. Karena air mineral itu air yang tidak berasa, tidak berbau, dan itu memang yang sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. Iya, oke. Kalau minuman-minuman yang seperti itu mungkin enak di lidah, tapi ternyata kandungannya tidak seenak itu untuk tubuh kita. Iya, betul, Gitu. betul. Jadi itu malah lebih banyak, bisa jadi lebih banyak gulanya, lebih banyak kandungan-kandungan yang sebenarnya nggak dibutuhkan oleh tubuh kita. itu makanya harus concern ya anak muda sekarang ya. Iya, betul. Jadi tidak hanya enak di mulut, tetapi juga yang menyehatkan. Oke. Selain itu apa lagi, Tak? Jadi selain itu, kita juga perlu menghindari atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, Kak. Kalau di zaman sekarang, di luar sana itu masih banyak kan, kayak yang merokok, yang minum minuman beralkohol, yang nongkrong sana-sini, pulang malam, pulang pagi, kayak gitu. Nah, sebenarnya- Gaul, kelihatannya sih gaul, ya. ya. benar. Terus sebenarnya hal-hal itu tuh sebenarnya nggak bermanfaat buat tubuh, yang ada malah racun yang dimasukin ke dalam tubuh. Sama kalau yang lagi cewek-cewek booming sekarang tuh lifestyle. Kalau hidup di area Sudirman biasanya itu harus barang-barang yang branded, Hedon gitu lah ya. hedon. Oh, iya. Padahal itu sebenarnya nggak bermanfaat kan, Kak. Itu hanya untuk kepuasan sendiri, kepuasan sesaat kan. Karena kita keren nih punya barang baru, punya barang yang Tapi kan lagi ada hits orang gitu. anak muda sekarang yang bilang gini, kan gue punya duit, gaya hidup gue hedon, emang salah kan gitu? Iya, memang nggak salah. Nggak ada yang salah kalau memang kita punya uang sih, sebenarnya nggak ada yang salah, Kak. Cuman jangan sampai hal-hal yang seperti itu mempengaruhi pikiran kita, nanti akhirnya jadi stres, nanti akhirnya kita jadi kecanduan untuk memiliki apa yang seharusnya kita juga Nggak perlu sekali nggak perlu gitu ya. banget gitu. Itu sih. Nah, yang terakhir, jangan pernah lupakan Tuhan. Jadi kita selalu berdoa, apapun yang akan kita lakukan ke depannya, ingat selalu Tuhan. Karena Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oke. Sebelum jadi, kita memulai segala sesuatunya, Tuhan yang paling terutama. Oke. Jadi apapun keberhasilan orang muda zaman sekarang, yang paling terpenting adalah terakhir itu juga ya. Jangan pernah melupakan Tuhan. Betul. Apapun itu. Jadi kita harus tetap menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Otomatis kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan ya kita menjaga tubuh kita Iya, dengan betul. hal-hal itu yang tadi. Nah sekarang ngomongin itu tadi kan sebenarnya kan secara harusnya seperti itu ya. Iya. Kak. Tapi kalau menurut Marta nih, anak muda itu kan sekarang agak susah kalau dikasih tahu gitu ya. betul sekali. Nah apalagi Gen Z lah ya. Gimana ya menghadapin yang kondisi seperti itu yang oke lah kita gaul sih boleh gitu tapi tetap harus menjaga. Nah kalau menurut Marta sendiri yang termasuk Gen Z gitu ya itu gimana ya Kak? Gimananya sih sebenarnya tergantung pada diri sendiri, Kak. Sehat itu yang bisa menentukan adalah diri kita, bukan orang lain, bukan orang tua kita. Mungkin kalau waktu masih kecil, masih bayi, benar orang tua kita, karena kita belum bisa apa-apa. Tapi ketika kita udah dewasa, udah gede, udah bisa mengurus sendiri, maka sehat itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Mau makanan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, itu adalah tanggung jawab pribadi kita. Kita udah besar, kita udah di posisi sekarang, pasti kita bisa memilih dong makanan yang mana yang harus kita makan, makanan mana yang sehat, makanan mana yang tidak sehat. Kadang sebenarnya orang muda itu udah tahu makanan itu tuh nggak sehat, Iya. tapi tetap dimakan. Betul. Nah yang seperti itulah. Jadi kalau misalnya emang terjadi seperti itu, cara kita jangan lupa olahraga. Oke. Kalau memang mereka mau makan makanannya seperti itu, kayak makanan-makanan yang di pinggir jalan, maksudnya makanan-makanan jajan, dikit-dikit jajan, nongkrong segala macam, kan itu pasti makan, nggak mungkin enggak. Nah caranya adalah olahraga sih, jangan lupa. 30 menit sehari. Olahraga tuh sebenarnya nggak harus yang ekstra banget. Kita nyapu aja itu udah aktivitas fisik yang terhitung
sebagai olahraga sebenarnya Kak. Tapi nyapunya kan juga harus berenergi, ya kan? Ada yang nyapu gini-gini mana keluar nih gerakan otot, mungkin nyapu tapi sambil bergerak olahraga gitu kali ya. Iya. Ngepel gitu Ngepel ya. ya, itu sebenarnya udah masuk dalam olahraga. Jalan kaki 30 menit sehari itu udah cukup Kak sebenarnya. 30 menit ya lumayan ya. Kita keliling-keliling kantor, jalan, terus nanti pulang ke halte busway jalan kaki lagi, itu kan sebenarnya udah mencukupi sebenarnya. Tinggal ditambah sedikit lah exercise-nya di rumah gitu. Oke, jadi intinya adalah bahwa walaupun kita sekarang gen apapun lah itu ya, mau gen Z lah, gen strawberry kayak, atau sekarang yang zaman dulu, tetap apapun yang lagi tren di media yang mungkin membuat orang muda itu merasa bahwa ini gue kalau melakukan ini gue gaul gitu kan. Tetapi jangan lupakan seperti yang Martha bilang tadi ya, prinsip kesehatan itu sangat penting sekali betul. untuk menjaga tubuh kita di waktu muda, gitu kan Tak? Iya. Jadi mungkin boleh Martha boleh kasih kesimpulan buat sahabat Hai, bagaimana seharusnya hidup sehat di perkotaan, apalagi di dunia sekarang untuk orang muda. Oke, sahabat Hai, sehat itu bukanlah suatu kemewahan. Sehat itu sebenarnya murah, tapi akan menjadi mahal ketika kita itu akan sakit. Jadi, mumpung kita sekarang masih muda, khususnya orang-orang muda di luar sana, ayo kita jaga kesehatan kita, supaya kita nanti di saat tua akan menikmati apa yang sudah kita lakukan di masa muda, dan menikmati kehidupan kita dengan penuh sukacita. Oke, thank you Martha Thank sudah you, Kak datang Esther. dan kasih tips-tips yang luar biasa buat para sahabat Hai di luar sana. Baik, sahabat Hai, itu tadi adalah perbincangan kita dengan Nikomang Martha. Bagaimana dia bisa memberikan tips-tips sehat untuk orang muda khususnya yang tinggal di perkotaan. Baik, kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Jadi jangan lupa ikutin terus episode kita. Oke, salam Hai.